Maaf mas, mau cari siapa ya? Cari Bapak Ahmad Subejo yang punya rumah. Ayah saya sudah meninggal mas, 2 tahun yang lalu. Udah meninggal? Nggak mungkin, ini KTP-nya dipakai untuk sewa mobil beberapa hari lalu. Di rental. Nggak mungkin mas, ayah saya sudah meninggal. Dan emang dulu pernah ayah saya minjem sama pinjaman online. Mungkin ada yang pakai data ayah saya mas. Maaf ya mas, saya permisi. Kasih ya, Mbak. Setia, berarti ada orang yang sengaja menggunakan alamat di KTP ini. Itu artinya KTP sama alamat rumah ini palsu dong. Ya terus kita mesti gimana sekarang? Gue juga nggak tahu, Bar. Tapi yang jelas gue masih curiga sama salah satu satpam yang kerja di rumah Dimas. Yang rumahnya kita datengin waktu itu. Ya udah kalau gitu mendingan kita diem-diem aja ngawasin tuh satpam. Yakin? Iyalah. Kalau gitu kita ke sana dan kita pantau dari jauh. Oke, yuk. Jadi tugas kamu selanjutnya adalah ini. Bapak, jangan tidur lo. Siapa yang tidur sih? Om tidur, mulut nguap mulu. Gua harus bisa kabur dari sini. Mumpung mereka ngantuk dan lengah. Jih, itu duluan lagi. Bar, kita awasin dari sini aja deh. Iya. Jangan tidur lo. Nggak tidur, Bang. Nggak tidur. Udah aman. Kamu ngerti? Baik, saya paham, Bu. Kalau begitu, jangan sampai gagal, oke? Siap, Bu. Kok nggak ada? Mana di? Apaan sih? Kabur sih, kabur!
Ini semua gara-gara lu kan? Bisa nyalain orang aja lu. Kayaknya keburu lewat jendela. Ayo kejar, kejar! Ayo kejar! Woi! Suara apa itu? Perasaan dari tadi sepi-sepi aja, Bar. Gak ada pergerakan apapun di rumah itu. Ini sebenarnya rumahnya nggak ada orangnya kali. Bisa jadi. Mas? Iya mas. Mau nanya, Mas? Iya mas. Itu rumah ada penghuninya nggak? Itu saya nggak tahu mas. Saya orang baru di sini mas. Oh, makasih. Iya mas. Itu kan Setia sama Akbar. Kok bisa ada di sini? Woi, jalanin lu. Oh my God. Itu Satpam Masri kenapa ada di situ? Kenapa dia bisa di luar situ sih? Apa dia coba untuk kabur? Mau nungguin nggak? Ya kali sampai malam. Iyalah, bentaran ya. Gawat. Itu kan laki-laki yang disuruh menghindari sama Bianca. Ngumpet. Ngumpet. Ngapain sih kita makin ngumpet? Setia, lu denger nggak? Ada suara di belakang rumah ini. Lu lihat. Noh, laki-laki itu. Dia sepertinya lagi mengintai rumah ini. Kita jangan sampai ketahuan. Mau cek sana? Yuk. Gawat. Dia pakai nyamperin ke sini lagi, Tok. Gimana, Tok? Mana, Bar? Gak ada apa-apa. Gue yakin kok orang suaranya dari sini. Iya, tapi nggak ada siapa-siapa di sini. Apa cari ke tempat lain? Yuk. Ya udah. Setia, Kenapa, Bar? gue barusan lihat itu hordeng goyang-goyang. Masa ada orangnya? Yuk ke sana. Gawat. Mereka kok malah kesini sih? Ya gimana nih? Setia kan nekat banget orangnya. Kalau sampai dia dobrak pintunya, habis aku.
Mau ngapain kalian? Dari tadi saya perhatiin. Mau maling ya? Hah? Bukan Pak. Kita berdua kesini mau ngecek apa ini rumah teman kita atau bukan. Ternyata bukan Pak. Maaf ya. Bar, yuk. Alasan aja lu. Lu ngapain pergi gitu aja? Kan masih belum tahu itu siapa. Bar, kita nggak punya bukti. Kalau ntar kita alasan macem-macem, yang ada kita kena masalah. Udah yuk. Yuk. Untung aja mereka sekarang udah pergi. Jadi aman saya sekarang. Tapi kok bisa-bisanya ya? Satpam itu berani-beraninya dia mencoba kabur. Untung aja bisa ketangkep lagi. Kalau enggak bisa-bisa kita semua habis sama Setia sama Akbar. Coba sekarang kamu kasih dia pelajaran dulu. Biar dia main-main lagi sama Bianca. Baik, Bu. Berani kabur lo ya? Ampun bang. Lo berani sama gua lo? Ampun bang. Ampun bang. Nggak berani bang. Makan. Berita. Ampun bang, ampun. Lu minta ampun. Iya. Ampun bang, ampun. Rasain kamu. Jangan main-main sama saya. Ini terus kita mesti gimana lagi dong? Hah? Gua nggak tahu deh Bar. Tapi tadi untungnya lo lihat. Emang rumah itu mencurigakan banget. Kayak ada yang nggak beres gitu loh. Gini aja Bar, besok kita cari cara untuk masuk rumah itu. Oke. Yuk. Natasha, aku mau cerita sama kamu. Semalam aku mimpi ada orang bertopeng yang mau menyekap Aisyah. Aku nggak tahu kenapa aku bisa mimpi seperti itu. Kira-kira akan ada apa ya? Aku rasa mungkin karena Mas Dimas terlalu mengkhawatirkan Aisyah. Jadinya mungkin kekhawatiran dan ketakutan Aisyah selama ini jadi menular sama Mas Dimas. Natasha, aku sekarang ini udah bingung. Harus berbuat apa? Aku minta tolong sama kamu. Cari cara apapun itu caranya. Agar kondisinya Aisyah bisa membaik lagi. Dan tolong kamu jaga keselamatan anak-anak aku ya. Iya Mas, pasti. Tapi sebaiknya kayaknya Aisyah jangan sampai tahu deh Mas. Aku takut kalau misalkan Aisyah tahu, nanti dia pasti nolak. Ya udah. Oh. Aku telepon Bianca. Oke, aku harus telepon Bianca. Iya, Mama Lydia. Kenapa? Mau kasih kabar buruk lagi? Ya enggak lah. Kali ini justru kabarnya bagus banget, Bianca. Oh, ya bener. Kabar apa? Dengar ya, jadi gini. Mama rasa Dimas dan Natasha akan segera bawa Aisyah ke rumah sakit jiwa besok. Mama serius? Yakin? Iya, serius. Yakin banget. Aku sih seneng dengarnya, tapi kok kayaknya aku kurang yakin ya. Kalau Mas Dimas akan mengirim Aisyah ke rumah sakit jiwa. Oke, kita lihat ya. Berarti ini saatnya aku menjalankan rencana aku yang selanjutnya.
Well, saya mau kalian melakukan satu hal lagi untuk saya. Jadi begini. Baik. Iya, Ler Fadil minum susu sendiri ya. Nggak perlu dipegangin sama mama. Kamu lagi lihat apa? Lihat Aisyah, Mas. Aku seneng banget. Hari ini dia kelihatan jauh lebih tenang. Dokter yang kamu telepon jadi datang. Jadi, tadi terakhir dia bilang udah di jalan. Mungkin sekitar 30 menit lagi lah sampai. Tapi maaf, kamu yakin dokter itu bagus kan? Masih Mas gak usah khawatir. Dokter itu teman dekat aku kok. Selain dia jago, dia pintar, dia juga orang yang baik banget. Mesti Mas akrab banget sama Mbak Natasha. Apa seperti ini ya? Gak sama Bianca waktu dulu aku datang. Punya suami tapi selalu kesepian. Karena suami aku hatinya udah jadi milik perempuan lain. Aku jadi kalah sama Bu Yanti. Ini udah jam berapa ya? Assalamualaikum Bu. Ibu kesini jam berapa? Waalaikumsalam. 30 menit lagi Ibu berangkat, Aisyah. Baik Bu, terima kasih. Bu. Yuk, makan. SMS dari siapa, Bu? Itu Aisyah. Dia tanya, mau jam berapa Ibu kesananya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sudah datang. Nastia, sini duduk nak dekat sini. Ini makan bareng. Oh iya, makasih. Emang dia tujuannya mau makan, Bu. Ibu ambilin ya nasinya. Soalnya enak makan itu. Nih, sabar. Iya, Bu. Wow. Tolonglah Bu, jangan dikit-dikit nangis. Kan Bapak ini bukan Pak Karto. Berani sumpah. Iya, Bapak nggak bakal nambah istri lagi. Percaya deh Bu. Bu, maaf. Udah dulu ya, ada bos aku. Ya. Bu, mohon maaf Bu. Tadi istri saya telepon. Tadi saya nggak lihat Ibu. Nggak apa-apa, Pak. Istri saya, Bu, takut kalau saya kayak Pak Karto, nambah istri lagi. Udah nikah lagi, istri tuanya malah dimasukin rumah sakit jiwa. Itu juga dikomporin sama istri mudanya, Bu. Jadi dia takut kalau saya kayak gitu.
Ya kan nggak mungkin saya harus masukin istri saya ke rumah sakit jiwa. Ya nggak, Bu? Iya. Ya, tapi susah juga sih, Bu. Kalau udah kesemsem sama istri muda, ya lupa diri deh. Maaf, Bu. Saya jadi curhat, Bu. Saya permisi dulu, Bu. Kamu tadi, Mama perhatiin, ngeliat ke Dimas dan Natasha terus. Penasaran ya? Ya. Mau tahu mereka ngomongin apa aja? Sini. Mama kasih tahu ya. Mereka itu lagi ngomongin kamu soal rencana mau masukin kamu ke rumah sakit jiwa. Enggak. Bu Lydia pasti bohong. Gak mungkin Mas Dimas mau ngelakuin itu, Bu. Alah, nggak bohong. Orang Mama dengar pakai kuping Mama sendiri kemarin mereka ngebahas soal itu. Ya udah, up to you kalau kamu nggak percaya. Yang penting Mama udah kasih tahu. Kamu mau dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Udah, itu aja. Gak mungkin. Mas Dimas gak akan berbuat seperti itu sama aku. Tapi gimana sama Mbak Natasha? Dia pasti tega. Karena dia ngerasa kalau aku adalah saingannya. Oh ya, Bapak hari ini nggak jualan dulu. Bapak mau istirahat dulu di rumah. Pak, mendingan Bapak ikut aku aja, Pak. Aku mau nyelidikin sesuatu yang mencurigakan, Pak. Nyelidikin sesuatu? Apa itu, Bang? Udah, nanti aku ceritain. Bapak ikut aku aja ya. Ya udah. Aisyah lagi, Bu. Iya. Dia tanya lagi, Ibu sampai sana jam berapa? Kok tumben ya? Dia nggak sabaran banget. Apa jangan-jangan terjadi sesuatu di sana? Hah? Bisa jadi, Bu. Harusnya saya tadi cek keadaan Aisyah dulu. Aduh. Udahlah, ini kan masa lalu. Iya, tapi tetap aja gue khawatir banget. Gue takut terjadi sesuatu sama Aisyah. Gimana kalau kita berangkat sekarang, Bu? Ya udah nggak apa-apa. Ibu juga udah habis nih nasinya. Pak, Akbar, Ibu pamit dulu ya. Yuk. Hati-hati, Bu. Ya. Iya, hati-hati. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lihat kan? Tuh, lihat lagi dong. Bener kan omongan Mama? Sekarang itu mereka masih aja bisik-bisik. Pasti lagi mantangkan rencana mereka buat buang kamu ke rumah sakit jiwa. Mama terus prihatin. Saran Mama, jaga diri kamu baik-baik.
sekarang waktunya nelfon Aisyah pakai nomor baru dan pakai perubahan suara ini. Siapa? Halo? Halo. Dengan Ibu Aisyah? Iya, saya sendiri. Maaf Bu, saya menelpon untuk memastikan alamat Ibu. Apakah benar alamat Ibu di Jalan Flamboyan nomor 32? Iya, benar. Maaf, tapi ini siapa ya? Oh, ini saya mau konfirmasi untuk penjemputan ambulans ke alamat Ibu. Karena saya menghubungi Pak Dimas, tidak bisa dihubungi Bu, makanya saya menelpon ke nomor ini. Maaf, ini pasti ada kesalahan deh. Saya nggak sakit apa-apa kok. Tapi Bu, Pak Dimas yang memesan ambulans ini untuk membawa Ibu Aisyah ke rumah sakit jiwa. Apa? Kami akan konfirmasi lagi kalau ambulansnya sudah tiba ya Bu. Terima kasih. Jadi Mas Dimas, dia benar-benar mau masukin aku ke rumah sakit jiwa. Keterlaluan kamu, Mas. Tega. Temen aku udah sampai, Mas. Kita langsung keluar aja ya. Oke. Enggak! Nggak boleh. Kalian nggak boleh buang aku kayak gitu aja, nggak boleh. Siapa yang mau buang kamu, Aisyah? Kamu ngomong apa sih? Mas, aku tahu Mas kamu udah nggak cinta lagi sama aku Mas, tapi aku nggak nyangka Mas. Kamu ngelakuin ini sama aku, kamu tega ngelakuin ini semua Mas. Aisyah, kamu tenang Mas, dulu. aku kali ini nggak akan diem aja Mas. Aisyah, kamu bisa tenang nggak? Aku nggak ngerti omongan kamu. Aku udah berusaha jadi yang terbaik buat kamu Mas. Aku buang semua ego aku tahan semua kemarahan aku untuk kamu Mas. Demi apa Mas? Demi menyelamatin rumah tangga ini Mas. Tapi apa? Kamu malah mau abaikan aku kayak gitu aja. Aisyah. Kamu gak peduli sama aku, kamu abaikan aku kayak gitu aja. Padahal aku cuma mau hak aku dan hak anak-anak Mas. Apa itu salah Mas? Salah aku. Aku tahu kamu gak cinta sama aku, tapi aku tetap berjuang untuk rumah tangga ini. Salah Mas. Dan sekarang kamu anggap aku gila. Aku anggap kamu gila. Aisyah, kamu ini ngomong makin gak jelas ya. Tenang dulu, dengerin aku. Gimana bisa aku tenang Mas, sedangkan kamu ngelakuin ini semua? Aku melakukan apa sih? Aisyah, udah, kamu tenang dulu ya. Jangan emosi seperti ini. Kita kan bisa bicarakan dengan baik-baik, dengan kondisi kepala tenang ya. Ya, ayo. Diomongin baik-baik kok malah jadi kasar. Kamu memang benar-benar udah gila apa ya? Terserah Bu Lydia mau ngomong apa, saya beneran gak peduli. Lagi dalam hati Ibu sebenarnya Ibu seneng kan, jadi Ibu gak usah pura-pura baik lagi Bu. Saya tahu, Ibu seneng kalau Mas Dimas semua dan semuanya udah nganggap saya gila dan akhirnya saya dimasukin di rumah sakit jiwa, iya kan? Aisyah, rumah sakit jiwa. Siapa yang nganggap kamu gila, Aisyah? Kamu yang nganggap aku gila dan kamu mau masukin aku ke rumah sakit jiwa. Halo. Iya dok, iya sebentar lagi saya keluar kok. Tunggu sebentar ya. Enggak, sini. Aisyah, Aisyah, sini. Aisyah.
Aisyah! Itu bukan tamu kan? Itu akan dari rumah sakit jiwa yang mau jemput aku, iya kan? Jangan bohong, jawab! Kan? Bu, mobil rumah sakit jiwa. Astagfirullahaladzim. Apa-apaan ini? Maaf. Jangan bohong, itu akan lagi rumah sakit jiwa kan? Aisyah, dari tadi kamu marah-marah terus. Dengerin aku dulu. Bisa? Tapi Mas Dimas... Aisyah, nggak ada yang menganggap kamu gila. Makanya dari tadi kamu jangan marah-marah terus. Dengerin aku. Ibu siapa ya? Dan ada urusan apa datang ke rumah ini? Saya Dr. Lina, temannya Natasha. Saya diminta datang ke sini untuk cek kondisinya Aisyah. Keterlaluan banget Dimas sama Natasha. Apa-apaan ini? Saya permisi, Pak. Bu. Ayo, Bu. Ini teman kamu. Selamat siang. Perkenalkan saya Dr. Lina. Terima kasih dok, udah datang. OMG, katanya nggak ada yang mau bawa Aisyah ke rumah sakit jiwa ya? Bisa Mas Dimas jelasin semua ini? Aisyah, Dokter Lina datang ke sini cuma mau ngobrol sama kamu. Bukan mau bawa kamu pergi dari sini. Apalagi bawa pergi ke rumah sakit jiwa. Ibu yang bernama Aisyah ya? Perkenalkan, saya Dr. Lina. Saya nggak kenapa-napa dokter, saya nggak butuh ngobrol sama dokter. Mendingan sekarang juga dokter pergi aja, saya nggak mau. Aisyah, kalau kamu yakin kamu gak gila, harusnya kamu mau konsultasi sama dokter. Masa mau kayak gitu? Oke. Aku bakal buktiin kalau aku nggak gila. Dem. Jadilah bawa dokter ke sini untuk cek kejiwaan Aisyah. Kalau iya kenapa? Terserah pendapat kamu. Buat saya yang terpenting sekarang adalah keselamatan anak-anak saya. Dim, apalagi sih Setia? Lu lakuin ini, lu panggil dokter itu bukan karena lo mau nyingkirin Aisyah kan, tapi karena lo masih peduli sama dia. Saya cuma peduli sama anak-anak saya. Lu bisa bohongin semua orang nih, tapi nggak dengan gue. Kenapa lu nggak langsung bilang sama Aisyah kalau lu masih peduli sama Aisyah, kalau lu masih cinta sama dia? Saya nggak seperti itu.
Dim, jawab. Gue mohon jawab. Kenapa lo bersikap seperti seolah lo sangat membenci Aisyah? Atau lo takut Aisyah dicelakain sama Bianca? Makanya lo lakuin hal ini karena lo masih peduli sama dia. Kalau dugaan gue bener, Dim, berarti rencana lo salah. Karena itu nggak akan mengurangi rasa dendam Bianca sama Aisyah. Dan kalau memang lo cinta sama Aisyah, harusnya lo percaya dong sama dia waktu dia bilang kalau ada penyusup yang masuk ke rumah ini. Kalau ada orang yang gangguin dia di kamar. Karena gue yakin, mungkin bisa jadi orang itu adalah suruhan Bianca. Kalau gitu, apa mama terlibat? Bisa jadi. Sejak kapan kita percaya sama mama sepenuhnya? Hah? Jadi bener, lo masih peduli sama Aisyah. Bukan urusan kamu. Mama, gimana? Mama kesel banget. Mama kira si Dimas itu jadi bawa Aisyah ke rumah sakit jiwa. Nggak taunya dia itu cuma bawa dokter ke rumah. Ketebak. Mama tau nggak? Untungnya tadi pagi aku udah nelfon Aisyah dan aku takut-takutin dia. Aku telepon seolah-olah aku ini dari ambulans. Aku telepon Aisyah pakai berubah suara, Ma. Ya lumayan lah buat shock terapi buat dia. Jadi kamu udah tahu? Ma, mau gimana pun kita semua tahu kalau Mas Dimas itu cinta sama Aisyah. Mas Dimas nggak akan mungkin masukin Aisyah ke rumah sakit jiwa kalau Mas Dimas nggak yakin Aisyah itu benar-benar kena gangguan mental. Sebentar deh. Mama bingung sama kamu ya. Kok kamu masih bisa santai, masih bisa ketawa, senyum-senyum. Terus apa kabarnya tuh? Kalau dokter yang ada di rumah itu bilang Aisyah baik-baik aja, kalau Aisyah normal-normal aja, gagal dong rencana. Tenang dong, Ma, tenang. Pokoknya aku punya satu lagi rencana. Bukan Bianca namanya kalau Bianca nggak punya rencana cadangan. Jadi Mama tenang aja. Dan kali ini Bianca pastikan rencana Bianca nggak akan gagal dan ini akan bikin Aisyah masuk rumah sakit jiwa. Karisa! Aduh sayang Mama. Gimana tadi belajarnya? Sayang, ikut Mama yuk. Kita pergi shopping. Asyik! Shopping! Bianca, apa-apaan sih kok malah shopping? Udah ikut aja Mama, tenang aja. Yuk, ayo sayang, kita shopping. Yuk, Ma. Semoga aja gak ada yang ngeh ya.
sama penyamaran aku ini. Bar, perempuan itu siapa ya? Dia masih dalam rumah si satpam itu loh. Iya, Pak. Tapi penampilannya kok beda. Postur tubuhnya juga beda. Siapa ya? Emang orangnya sama, Bar? Nggak tahu juga, Pak. Mendingan kita liatin aja, Pak. Dia mau ngapain tuh? Aduh, Bianca nih paling-paling. Bisa-bisanya Mama Siska disuruh ke tempat kayak gini. Mana kumuh. Emangnya mamanya delivery catering apa suruh nganterin beginian? Taruh di mana ya? Taruh sini aja deh. Udah. Iya, ya betul. Saya tadi yang nelfon. Betul Mbak, saya minta penerbangan yang ke Bali dalam waktu dekat ini ya. Dan dengan hotel yang bagus juga. Iya, kelas bisnis betul. Saya tunggu emailnya ya Mbak ya. Oke, terima kasih. Suaranya familiar gitu ya. Kayak pernah denger gitu loh. Suara siapa ya? Masa sih, Bar? Pak. Ini kopinya, Bar. Aduh, ada siapa tuh yang ngeliat-ngeliat aku? Jangan-jangan dia tahu lagi nih penyamaran aku nih. Gawat, mesti buru-buru pergi dari sini. Siapa lagi tuh? Pak Yopi ya? Ya. Antarin saya ke sana, Pak. Pergi, Pak. Ya, Pak. Pak, dia kemana, Pak? Bar. Ya, dia pergi lagi. Siapa ya? Aku tuh pernah denger, Pak, suaranya, Pak. Cuman siapa? Aduh, gagal deh, Bar. Kita cari tahu siapa perempuan itu. Siapa ya, Pak ya? Suara itu nggak asing, tau nggak, Pak? Jadi begini Pak hasilnya, Ibu Aisyah itu cuma mengalami kecemasan, tapi bukan baby blues atau depresi pasca melahirkan. Ibu Aisyah itu peduli sekali sama anak-anaknya sehingga terlalu khawatir akan terjadi sesuatu sama anak-anaknya. Jadi dia terlalu overprotective, jadi sering gampang cemas. Walaupun di rumah Bapak ini ada CCTV dan juga satpam, tetap saja Bu Aisyah itu tidak merasa aman di rumah ini. Ya ampun Aisyah, apa kamu masih trauma gara-gara penculikan Juna waktu itu? Makanya kamu jadi bersikap seperti ini. Pak Dimas, kalau boleh saya tahu, apa selama ini Ibu Aisyah itu tidur di kamar bayi sendiri ya? Maksud saya tidak satu kamar dengan Pak Dimas. Iya dok, karena memang belakangan hubungan saya kurang baik sama dia. Pak Dimas, saya sebagai dokter, saya sangat menyarankan kalau Pak Dimas itu bisa tidur satu kamar lagi dengan Ibu Aisyah.
itu akan mempercepat kesembuhan mentalnya Ibu Aisyah. Seorang istri, apalagi pasca melahirkan, itu sangat butuh support, dukungan dari suaminya, apalagi ditemani, Pak. Jadi dia akan merasa aman, nyaman, tenang. Terima kasih, Dok. Makasih banyak, Dok ya. Sama-sama. Nih mainannya Karissa. Banyak banget ya mainan. Kamu bawa-bawa nggak? Mau bawa? Ini, kamu bawanya yang enteng aja ini. Itu pegang nak. Oke, ini biar sama Om aja. Sip, beres deh. Karissa, sebentar. Oma mau ngomong. Nanti Karissa jangan bilang ke siapa-siapa ya kalau semua mainan ini dibeliin sama mama kamu, ya? Emang kenapa, Oma? Iya, karena semua anak perempuan sama mamanya itu di mana-mana punya rahasia. Dan ini jadi rahasia kalian. Makanya jangan kasih tahu siapa-siapa, ya? Oh, oke, Oma. Jadi Aisyah sama Mama punya rahasia ya? Betul sekali. Ingat ya, diam-diam. Ya, oke, terus. Yuk, masuk yuk. Yuk, Ma. Akbar. Nak Setia. Lo bilang ada hal yang mencurigakan tadi? Iya. Gue tadi lihat ada perempuan datang ke rumah itu. Tapi yang gue bingung tuh postur badannya beda sama yang kemarin. Terus nggak lama dia pergi lagi dari rumah itu, Nastia. Yang gue bingung, gue tuh pernah dengar suaranya, cuman gue nggak tahu siapa. Nggak asing banget, suara itu familiar banget. Lo kenalin suaranya, Bar? Apa jangan-jangan dia salah satu orang yang kita kenal? Gak ada cara lain selain kita harus masuk ke rumah itu. Iya, gue setuju sama lo. Masuk. Oma, Ya? Aisyah ke kamar dulu ya. Oh, oke. Nanti Oma nyusul ya. Udah, ganti baju dulu. Oke, cantik. Ini box bayi kok kamu dorong-dorong? Mau dibawa kemana memangnya? Mau dipindahin ke kamar Pak Dimas, Bu. Mulai malam ini Aisyah dan anak-anak tidur sama aku, Ma. OMG, kacau ini. Aku nggak salah dengar, Bu. Mas Dimas ngajakin aku sama anak-anak tidur di kamar Mas Dimas. Enggak, Aisyah. Ibu berpikir mungkin ini sudah jadi jalan agar kalian berdua bisa dekat kembali. Tapi, Bu, aku cuma takut kalau Mas Dimas
bisa balik lagi kayak dulu atau enggak. Pasti bisa, Aisyah. Kamu harus yakin. Ini kan baru permulaan. Yuk, kita ke sana. Dimas pasti udah menunggu kamu. Makasih Mas. Udah izinin aku sama anak-anak untuk tidur di sini. Aku cuma melakukan apa yang disarankan dokter Aisyah. Ya tetap aja aku berterima kasih. Karena ini sangat berarti untuk aku dan anak-anak. Ini juga berarti buat aku, Aisyah. Karena aku masih sayang sama kamu. Aduh, kacau nih, kacau. Ayo, mesti telepon Bianca. Bianca, ayo, angkat. Cepetan Bianca, angkat dong. Oh, OMG, gak diangkat lagi sama dia. Ayo Bianca, cepetan angkat. Ada apa lagi sih, Ma? Aku tuh baru aja tiba rumah. Mama udah nelfon lagi. Bianca, ini genting tahu, genting banget. Jadi sekarang Aisyah sama Dimas itu udah balik sekamar lagi. Dan asal kamu tahu aja, barusan Mama lihat itu box bayi dimasukin ke kamar Dimas. Itu Bu Lydia lagi gibah sama siapa ya? Kok malah ngomongin Aisyah pindah ke kamarnya Dimas? Harusnya dia kan senang. Kok bisa kayak gitu, Ma? Itu dia. Mama juga nggak tahu. Pusing deh ngeliatnya. Aduh, gak kedengaran lagi. Gagal lagi. Aduh, kamu tuh apa-apaan sih Bianca? Hah? Mama tuh capek-capek. Sampai di rumah kamu marah-marah nggak jelas. Kenapa sih? Gimana aku nggak kusut, Ma? Gimana aku nggak tambah kesel? Kalau rencanaku semuanya selalu aja gagal. Sekarang Mas Dimas nyuruh bayinya sama Aisyah tidur di kamar Mas Dimas, Ma. Aku nggak terima. Aku
Aku nggak terima, Ma. Ya udah, kan Mama udah bilang sama kamu berkali-kali, kita udahin semua ini. Kita pergi tinggal di luar negeri atau kita tinggal di Bali, terserah di mana aja bisa. Kan kita megang uang banyak dari harta warisan Papa Herman itu, iya kan? Mau ngapain sih pusing-pusing ribet-ribet lagi di sini? Enggak, Ma, enggak, aku nggak bisa. Mama tahu kan aku nggak bisa. Kalau aku nggak menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri kehancuran Aisyah, aku nggak akan pergi, Ma. Aku nggak akan pergi sebelum aku melihat Aisyah hancur dengan mata kepala aku sendiri. Aku nggak mau pergi. Aisyah udah satu kamar lagi sama Dimas. Berarti mereka bentar lagi baikan dong. Kalau mereka baikan, berarti mikir apa sih gue nih? Kalau emang itu yang bikin Aisyah bahagia, ya harusnya gue seneng dong. Jun nangis. Boleh pasti dia jujur sama saya. Pasti dia cinta ya sama Aisyah. Bukan urusan lo. Dan apapun perasaan gue terhadap Aisyah, dia gak pernah membalas. Jadi kalau lu pikir gue punya skandal sama Aisyah, lu salah.